Bacain dulu, baru baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarik nafas, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lash, masukin ya, alifnya nggak dianggap alif lamnya, alif lam samsiah. Masukin lash, shimnya tebel. Lash syamsu yam iklab, nun mati ketemu ba. Yam bawi laha, lahanya mad jaiz, bertemu hamzah beda kata. Laha satu kata, antudrika satu kata. Laha an ifa ya, nun mati ketemu ta, ifanya ifa aprob condong ke an. Kita berhentiin di koma ya, saya ulang. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Tarik nafas, 1, 2, 3. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Qamar satu kata, mundur dari tudrika, cuman kurang pas. Yang bagus dari an. Kenapa dari an? Karena an kata penghubung. Dari mana kita tahu kata penghubung? Karena terdiri dari 2 huruf ya. Sebetulnya dari komar mundur 1, tudrika udah boleh, cuman kurang pas ya. Yang pas banget itu mundur lagi dari an ya. Jadi kalau untuk ibtidah, untuk memulai, lebih baik memulai dari kata penghubung ya, atau dalam bahasa Arab disebut kalimah huruf ya. An tudrika. An ifa ya, nun mati ketemu ta, ifanya akrob condong ke an. Antud, pantul jangan lupa kol-kola. Antudrikal qamara walal, masukin sama kayak tadi alif lam syamsiah. Walal lailu sanya panjang matobihi. Biqun, masukin nun tasdid. Biqun nahau, artinya mat arid li sukun. Rohnya tebal ya, au monyong. Kenapa? Karena jatuh setelah harokat fathah, maka dibaca tafkhim. Hau, bau, jar, tar ya. Sama seperti doma, bur, jur, dur, sama. Saya ulang. Antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahau. Tarik nafas, 1, 2, 3. Antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahau. Wa kullu ifa, tanwin ketemu fa, ifanya ausat antara an sama am, budak-budaknya an menuju am. Wa kullum fi falaki, hati-hati ke bawah lagu. Banyak orang yasinan falakinya dibaca panjang, fi falaki, itu salah tuh, banyak banget ya. Wa kullum fi falaki, masukin pendek. Wa kullum fi falaki, pendek, masukin ke ya idgham, kasrotain ketemu ya idgham diguna. Wa kullum fi falaki yasbahun. Tarik nafas, 1, 2, 3. Wa kullum
hati-hati tasdidnya ada dua tuh, ro sama ya, jangan zuri. Nah kalau zuri berarti rohnya nggak tasdid. Wa ayatun, wa anya panjang, anya mat asli, yatunnya idgham bila guna, masukin domatain ketemu lam. Wa ayatul lahum an, tahan nun tasdid, anna amalna dzurriyyatahum. Saya ulang. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum. Tarik nafas 1 2 3. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum. Dzurriyyatahum ya itu udah dua kata sebetulnya, zuriyah sama hum. Ya zuriyah artinya keturunan, hum artinya mereka. Boleh sebetulnya dari situ. Tapi andai kata kita ragu, saya mau mundur dari hamalna aja deh, boleh nggak? Boleh ya. Dzurriyyatahum fil fulkil mashfil, lamnya jangan sampai mantul, hati-hati, jangan fil ful, nya dihilangin. Alham bersih, alham bukan alham, bukan. Fil fulkil bersih, mashinnya tebel, mashhun haknya tipis, jangan mashhun. Kalau mashhun berarti ha gede, haknya tipis. Mashhun, mashhun dilatih. Dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Tarik nafas 1 2 3. Dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Baik, ulang dari ta'awud. Tarik nafas 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarik nafas 1 2 3. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Jangan dipanjangin, jangan komar, jangan, itu buat nyinden itu. Komar pendek, kalau pendek kita pendekin. Komar, dah. Mundur ya, antudrikal. Tarik nafas 1 2 3. Antudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar. Tarik nafas 1 2 3. Wa kullum fi falaki yasbahun. Balik lanjutannya. Tarik nafas 1 2 3. Wa ayatul lahum anna amalna dzurriyyatahum. Tarik nafas dzurriyyatahum. Dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Sadaqallahul azim. Lumayan 2 ayat ya. Seharian gak baca Quran, bukan seharian lagi, seminggu. Nunggu Jumat. Lah iya, kalau kayak yasinan kagak baca Quran. Untung ada Yasin. Untung ada yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar
walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Masih sambungan tentang di antara kebesaran Allah ya, yaitu menciptakan matahari dan bulan. Ya, kemarin diceritain bahwa matahari itu akan terus begitu sama seperti bulan ya, beredar pada porosnya, beredar pada orbitnya sampai hari kiamat. La syamsu, dan tidaklah matahari yang bagi seyogyanya atau sepantasnya laha baginya antudrika untuk mendapatkan al-qamaro akan bulan. Maksudnya di sini disebutin nggak pantas bagi matahari ngedeketin bulan. Ya iya, kalau dekat berarti kiamat, ya kan? Jadi ini sebuah pertanda dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ai maksudnya la tadkhulu, tidak akan masuk apa an-naharu siang ala laili kepada malam qabla inqidaihi sebelum selesainya dia, sebelum selesainya qamar ya. Jadi nggak bakal siang itu masuk ke dalam malam selama malamnya sendiri belum selesai. Ya kan matahari kan kita puterin ya. Jadi ya ganti-gantian, maksudnya begitu. Balhuma, akan tetapinya keduanya itu yata'aqobani, saling bergantian, bihisabin, dengan perhitungan, maklumin, yang pasti atau yang sudah diketahui. La yaji'u, dan tidak akan datang ahaduhuma, salah satu dari keduanya, maksudnya antara matahari sama bulan, qabla waktihi, sebelum waktunya. Ya, kalau penjelasan kemarin berarti kalau udah barengan ya berarti kiamat udah. Ya intinya begitu. Wakila, dan dikatakan juga menurut beberapa ulama, la yadkhulu, tidak akan masuk ahaduhuma, salah satu dari keduanya, maksudnya antara matahari dan bulan, fi sultanin, dalam wilayah kerajaan atau wilayah kekuasaan al-akhara, yang lain. Sama, menurut ulama lain juga nggak bakal matahari itu mengorbit pada orbitnya bulan, atau sebaliknya bulan mengorbit pada orbitnya matahari. Faida jutama'a, maka ketika berkumpul keduanya antara qamar, bulan, sama syams, sama matahari, ai maksudnya faida adroka, ketika bertemu atau berkumpul ya, kullu wahidin, setiap satu, sahibahu, akan pemilik kekuasaannya, qomat, maka akan berdirilah apa al-qiyamatu, kiamat ya. Sebab kalau misalnya bertemu antara satu wilayah ya dimasukin dengan wilayah yang lain, pasti akan terjadi kiamat. Wakila, dan dikatakan juga menurut penafsiran ulama lainnya, makna la syamsu yang bagilaha antudrikal qamar, ai maksudnya yaitu la tajtamiu, tidak akan berkumpul ma'ahu, bersamanya, fi falakin, pada garis edar atau pada orbit, wahidin, yang satu. Ya intisarinya sama ya. Pokoknya yang namanya matahari sama bulan sejak Allah menciptakannya ya udah terus saja begitu. Nanti pensiunnya pas mau kiamat. Walalailu sabiqun nahar. Nah sama, walalailu, dan tidaklah juga malam, sabiqun, dia itu mendahului, an-nahar, akan siang. Nggak bakal malam ngeduluin siang, sama seperti siang nggak bakal mendahului malam, maksudnya begitu. Wa kullun, dan adapun setiapnya atau masing-masingnya, fi falakin, berada pada garis edar, yasbahuna, yang mana mereka beredar di sana. Maksudnya antara matahari sama bulan dia tetap akan beredar di sana. Ai maksudnya la yatasilu, tidak akan bertemu apa al-lailu, malam, bil laili, dengan malam yang lain, bal yakunu, akan tetapinya, bainahuma, di antara keduanya,
antara malam yang satu dengan malam yang lain itu naharun, ada siangnya, fasilun yang menjadi pemisah. Jadi jelas ya, nggak mungkin malam ini ketemu sama malam besok tanpa adanya siang. Iya, menjadi malam terus, nggak mungkin. Antara malam yang ini dengan malam besoknya itu pasti ada pemisah, yaitu siang. Begitu juga malam besok dengan malam lusa dengan malam berikutnya pasti ada pemisahnya. Walikulli wahidin, dan pada setiap satu minhuma dari keduanya itu falakun, ada falak, ada garis, azimun yang besar, yajri yang mana beredar atau berjalan, fi dzalika pada jalan tersebut atau pada ketetapan Allah tersebut, kama tajril hitani, sebagaimana berjalannya ikan-ikan, fil bahri di lautan. Nah ini sama musonef kitab, sama pengarang kitab ya, Syekh Hamamizadah diberikan gambaran sama seperti ikan yang berenang di lautan, Pak. Lah kita kalau mikir, Pak, ikan tuh kan ribuan, jutaan, bahkan miliaran di lautan ya. Tapi nggak pernah ada ceritanya ikan mati tabrakan sama ikan lain. Baik ikan kecil sama ikan kecil maupun ikan kecil sama ikan gede. Ya, coba pikir. Nah, ini dikasih perumpamaan sama musonef gitu. Itu saking hebatnya Allah. Kalau yang kecil aja bisa Allah atur. Ikan-ikan kecil di lautan nggak bertabrakan dengan ikan-ikan kecil lainnya atau bertabrakan dengan ikan besar, ya. Maka apalagi matahari, bulan yang kelihatan gede, maksudnya gampang banget Allah atur. Paham maksudnya ya? Jadi nggak mungkin matahari sama bulan bertabrakan sampai hari kiamat. Nah di sini diberikan contoh, takutnya mungkin ini ketinggian ya. Kalau buat kita yang awam mikirin matahari, mikirin bulan. Nah diberi contoh sama musonef, sama pengarang kitab, ya lihat aja ikan itu. Ya, ikan di laut, segitu banyaknya miliaran ikan, yuk lari ke sono kemari, nggak ada tuh yang tabrakan, ya kan? Padahal ikan itu kecil banget. Ya, jumlahnya miliaran dan kecil-kecil. Nggak pernah ada sejarahnya ikan mati tabrakan. Ya mati rame-rame gitu ke pantai. Adu banteng. Wah, ceritanya, wah nih ikan pada mati gara-gara tabrakan. Nggak ada. Pasti mati ya paling keracunan gitu ya. Ada perubahan iklim, cuaca dan sebagainya. Belum pernah ditemuin sampai sekarang ikan mati gara-gara nabrak temennya sendiri. Ya, malah kalah manusia malah suka nabrak orang ya. Nah, kita malah suka nabrak orang. Lah kereta kemarin tabrakan. Wa'lam, ketahuilah, anna azma syamsi, sesungguhnya besarnya matahari itu mi'atan wa sab'una, adalah 170 kalinya misla azmil ardi, dari besarnya umpama bumi ya. Wa azmul qamari, dan besarnya bulan itu sab'una 70 kali mislu azmil ardi, dari besarnya bumi. Ini penafsiran kalau zaman dulu. Ya, kalau zaman sekarang udah dideteksi ya sama NASA bahwa matahari itu 110 kali diameternya dari bumi ya. Itu kalau pakai sense sekarang ya. Nah, karena ini kitabnya zaman dulu ya, ini cuma perkiraan aja. Wa kana mutasawiyina, dan adapun keduanya, maksudnya matahari sama bulan itu sama-sama dia keduanya fil launi, pada warnanya, fi betida'il khilqati, dalam atau pada awal pertama penciptaan. Dalam tafsir ini ditafsirkan bahwa dulu sebetulnya matahari sama bulan itu warnanya sama ya. Falam yatamayiz, maka tidak berbeda apa alailu, malam, minan nahari, dari siang. Makanya nggak ada perbedaan antara malam dan siang. Fa'amaro, maka kemudian memerintahkan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Jabroila, kepada malaikat Jibril alaihi salam. Fa'ata, maka datanglah malaikat Jibril, wa masaha, dan mengusap, wajhal qamari, akan wajahnya bulan. Fasoro, maka jadilah nuruhu, cahayanya dia, cahaya si bulan itu nakison, berkurang atau habis ya. Wasawadu, dan kemudian juga warnanya menghitam ya, warnanya kehitaman. Alladzi yura, sebagaimana yang dilihat, fi wajhil qamari, pada permukaan bulan.
Ini lagi-lagi penafsiran, bukan sense ya Pak. Penafsiran berarti kaitannya sama agama. Ya, kalau penafsiran di tafsir Yasin, dulu itu matahari sama bulan sama warnanya, sama bercahayanya, sehingga nggak bisa dibedain mana malam, mana siang. Nah, kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengusap bulan. Nah, kemudian bulan diusap sama malaikat Jibril. Dengan usapannya itu kemudian cahayanya hilang dan kemudian menghitam. Nah, maka dari sekarang lah bulan udah nggak punya sinar ya, udah nggak punya cahaya, tapi pantulan dari matahari. Yuqalu dikatakan innahu sesungguhnya dia itu min asari janahi adalah bekas sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Wazada dan menambahkan nur syamsi cahayanya matahari. Terus kemudian malaikat Jibril atas perintah Allah menambahkan cahayanya matahari. Jadi cahaya bulannya dihabisin, cahaya mataharinya ditambah ya, jadi lebih banyak lagi. Dan bekas kehitaman pada bulan, nah, itu adalah bekas sayapnya malaikat Jibril. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahar. Famahawna, lalu menghapus kami, kata Allah, ayatal laili, akan tandanya malam, wa ja'alna, dan kami menjadikan, kata Allah, ayatan nahari, akan tandanya siang. Itu mubsyiratan, lebih terang, al ayah ya. Ini di surat Al-Isra kalau nggak salah ya, surah Al-Isra ayat 12. Fakhalaqa, maka kemudian menciptakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan al-qamara, bulan, fis sama'id dunya, di langit dunia. Nah, jadi Allah meletakkan bulan sengaja memang dekat langit dunia, maksudnya langitnya bumi. Ya, bulan itu kan dekat banget sama bumi ya. Wa khalaqa syamsa, dan Allah kemudian menjadikan matahari fis sama'ir rabi'ati, pada langit yang keempat. Jadi matahari itu letaknya langit yang keempat ya. Padahal Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj naik ke langit berapa itu? 7 ya kan? Oh, bayangin ya. Luar biasa Nabi Muhammad ya. Jadi matahari aja itu baru langit keempat, langit kelima ini gimana itu? Ya, langit keenam, ketujuh gimana itu? Ya. Nah, kullu minhuma, adapun daripada setiap keduanya itu tajri, beredar, fi falakihi, pada garis edarnya. Ya jetami'ani, yang akan berkumpul keduanya, maksudnya matahari sama bulan bakal dikumpulin, qurbal kiamati, mendekati hari kiamat, kama bayanahu, sebagaimana penjelasan kami, maksudnya yang tadi udah kita bahas ya. Lanjutan ayatnya yang tadi kita baca juga, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Nah, di antara tanda kebesaran Allah lagi, wa ayatun, dan di antara tanda kebesaran Allah lahum, kepada mereka, selain matahari, selain bulan, anna hamalna, yaitu mengangkut kami, kata Allah. Allah mengangkut zurriyatahum, keturunannya mereka. Ini maksudnya keturunan Nabi Nuh, Pak. Fil fulki, pada kapal. Ya, fulk itu artinya kapal. Qara'a ahlul madinati, membaca ulama ahli Madinah, wa ahlus syami, dan ulama ahli Syam, maksudnya ulama kota Syam, ulama kota Madinah, wa Yaqubu, dan Yakub, dzurriyyatuhum. Jadi dibacanya bukan zurriyatahum, tapi dibacanya dzurriyyatuhum. Nah, jadi orang-orang Madinah itu bacanya zurriyatuhum, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatuhum. Ya, bil jam'i, dengan jamak taksir. Waman, dan orang lam yajma', yang tidak membaca dengan jamak taksir, nasbaha, menasobkannya. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bidzurriyati dengan lafaz zuriyah itu al aba'u, yaitu bapak ibu, wal ajdadu, dan juga kakek nenek. Jadi zuriyah itu bisa diartiin bukan cuman keturunan, tapi bapak ibu atau kakek nenek, maksudnya bapak moyang kita ya. Wasmud dzurriyyati, dan adapun nama zuriyah yaqau, yang ada atau yang asalnya alal auladi,
bermakna anak ya, jadi bisa dimaknai juga secara dasar, yaitu maknanya adalah anak, zuriyah keturunan. Tapi juga bisa diartiin makna zuriyah itu adalah bapak ibu atau kakek moyang ya, kakek nenek. Al-mashhuni yang penuh muatan. Nah, jelas nih. Ai maksudnya al-mamlu'u yaitu penuh sesak. Wal muradu dan adapun yang dimaksud bil fulki dengan lafadz fulk. Fulk itu perahu tadi ya, kapal. Yang dimaksud dengan kapal di situ itu safinatun Nuhin adalah kapalnya Nabi Nuh. Ya, perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wahaulai dan adapun mereka itu min naslin adalah bagian dari keturunannya Nabi Nuh juga. Jadi Nabi Nuh kan nggak semua anaknya beriman ya kan. Yang terkenal itu ya Kan'an itu ya, Kan'an yang kelelep itu. Sisanya itu Syam, Yafid, sama Ham ya. Syam diturunin di Arab ya, di Persia, kalau sekarang Iran, Irak, di Romawi, di Eropa. Jadi dulu kan airnya belum kayak sekarang Pak, lautannya. Orangnya juga gede-gede ya. Syam diturunin di sana di Arab ya. Terus Yafis diturunin di Asia. Terus kemudian Ham itu diturunin di Mesir, di Afrika. Nah, jadi dituruninnya beda-beda supaya beranak pinak, supaya banyak itu manusia. Menyebar. Bahasanya lain jadinya. Akhirnya bahasanya jadi lain itu. Min naslin daripada keturunannya. Man orang kumila yang dibawa ma'anuhin bersama Nabi Nuh alaihissalam. Wakanu dan mereka itu dulu fi aslabi abaihim berada pada tulang sulbi bapak moyang mereka. Qala ba'duhum berkata sebagian mereka, maksudnya ulama yang lain, al muradu yaitu yang dimaksud bil fulkil mashhun itu safinatun hadaz zaman. Bukan kayak pendapat yang pertama, bukan kapalnya Nabi Nuh, tapi kapal hadaz zaman, zaman saat ini, kapal zaman sekarang, maksudnya gitu. Wa dzurriyyatahum dan adapun lafaz dzurriyyatahum itu fisafinati, mereka itu adalah yang berada di kapal-kapal tersebut atau perahu-perahu tersebut. Maksudnya kita orang nih yang bisa naik perahu. Allati tajri yang mana berjalan, maksudnya berlayar ya, fil bahri di lautan, walaisa dan tidak ada laha padanya, maksudnya pada kapal apa yadun tangan, padahal kapal itu, perahu itu nggak punya tangan, warijlun dan tidak punya kaki. Lah kok bisa jalan, bisa berlayar? Maksudnya kita disuruh mikir ini Pak, mikir gitu. Itu perahu kapal laut kagak ada tangannya, kagak ada kakinya. Cuman modal layar doang bisa jalan, mikir maksudnya. Itu siapa yang gerakin gitu loh. Paham maksudnya ya? Jadi kita disuruh mikir lah, kita nggak pernah mikir. Lah kita taunya naik kapal laut berangkat udah gitu kan. Naik pesawat berangkat udah. Taunya kita, tauhidnya kita lemah. Ya yang penting ada supirnya gitu. Padahal tetap hakikatnya yang gerakin itu adalah Allah, maksudnya begitu ya. Lewat mesin. Nah, lewatnya lewat mesin. Nah, sekarang kalau mesinnya mati gimana? Bisa gak tetap jalan? Enggak. Bisa lah, air laut kan jalan. Nah iya, tapi kan arah tujuannya kagak jelas. Iya. Yang tadinya mungkin mau ngalor jadi ngidul kan gitu. Tapi bisa gak jalan? Bisa. Bisa, kagak ngaruh maksudnya. Taqatta'u yang mana bisa meringkas masirota isrina yauman, perjalanan selama 20 hari fi yaumin wahidin, dalam satu hari saja. Jadi bisa meringkas orang ya, yang tadinya perjalanan 20 hari ya bisa diringkas jadi satu hari doang dengan kapal laut. Ini kan dulu belum ada pesawat terbang Pak kitab ini, jadi kagak bahas pesawat terbang ya. Adapun ini kulluhu semuanya itu ya dulu menunjukkan ala qudratina, atas kekuasaan kami, maksudnya atas kekuasaan Allah. Ini bicara tauhid lebih dalam nih Pak ya. Kita bicara tauhid lebih dalam. Allah Subhanahu wa taala itu kan maha mampu ya, maha kudroh ya, maha kuasa, iradah, maha berkehendak. Ini kalau orang-orang yang teliti, cerdas, jenius, dia bakal nanya, kenapa nggak Allah hancurin aja matahari sama bulan tiap hari? Kalau dia cerdas akan tergelitik hatinya. Kenapa sih nggak Allah hancurin aja matahari bulan hancurin ya, terus kemudian besok bikin lagi? Kan Allah maha kuasa. Ayo, iya kan? Ya kita nih pulang dari sini tidur istirahat, Allah hancurin aja tuh matahari sama bulan. Besok pagi kita melek ada lagi baru. Jadi mataharinya baru terus.
bulannya baru terus. Kenapa nggak Allah lakuin itu? Nah, kalau orang ngomong kayak gitu terus dijawab tanpa tauhid, maka akan lemah tauhidnya. Jangan-jangan Allah nggak kuasa, jangan-jangan Allah nggak mampu. Meremehkan. Nah, meremehkan jadinya. Nah, makanya ayat ini menjelaskan walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaqi yasbaun. Allah bisa bikin kayak begitu, gampang. Allah ngancurin matahari sama bulan ditabrakin. Jangankan matahari sama bulan doang. Ya, semua planet Allah tabrakin bisa. Tapi kalau itu terjadi, maka yang terjadi adalah kiamat. Dan itu nggak bisa nalar sama otak manusia. Gitu. Ini pertanyaan tauhid ya. Jadi kalau di ilmu-ilmu tauhid tuh banyak Pak pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Itu untuk ngejawab orang-orang ateis, orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Di antaranya kayak begini. Ada kadang-kadang orang yang sampai segitunya. Bahkan ada pertanyaan, kan Allah Maha Mampu. Ya, Allah Maha Kuasa. Kenapa Allah nggak menghancurkan dirinya sendiri? Nah, kalau orang bodoh kayak kita bingung loh. Coba jawabnya gimana? Allah kan mampu kan? Allah Maha Kuasa. Kenapa nggak Allah hancurin dirinya sendiri? Ayo. Itu jawabannya yang bagus gimana? Nah, bingung kan? Iya. Nah, iya katanya marifat. Oh, ditanya begitu aja ngomong, bingung kan? Iya. Simpel jawabannya, karena hukum Allah itu sesuai dengan hukum manusia. Karena manusia itu punya keterbatasan otak, punya keterbatasan akal, maka Allah nggak bakal melakukan sesuatu yang melebihi batas manusia. Walaupun Allah mampu melakukan itu, karena melawan hukum normal. Sama kayak ini, makanya saya awali dari tadi. Bisa nggak Allah ngancurin matahari bulan terus besok bikin lagi? Bisa. Ini kita pulangnya dari sini, ya tahu-tahu di atas gubrak, ya kan? Oh kita liatin, oh matahari lagi hancur tuh. Besok pagi kita bangun, matahari ada lagi. Bisa nggak Allah tiap hari begini? Bisa banget, tapi melawan hukum normal. Iya kan? Lama-lama kita gila ngeliatin matahari tiap hari begitu. Tunggu matahari benturan. Lah iya tiap malam, Mas Gento apa yang ngeliatin bulan hancur? Ya kan? Lama-lama otak kita nggak normal. Nah, makanya Allah nggak bikin kayak begitu. Makanya Allah punya sifat tarkul likulli mumkinin ka'filihi. Allah bisa meninggalkan satu perkara sebagaimana Allah juga mungkin melakukan suatu perkara tersebut. Jadi jangan kita kira kenapa Allah nggak ngancurin matahari tiap hari gitu ya. Kenapa nggak Allah tabrakin bulan tiap hari. Jangan kita kira karena Allah nggak mampu. Allah mampu, cuman hal tersebut bisa melawan hukum normal. Gampangnya kita kalau tambah-tambahan, Pak, 1 tambah 1 2. Bapak mau ke Inggris, ya, mau ke Amerika, mau ke Italia, mau ke Arab, orang kalau jawab pasti sama. 1 tambah 1 itu berapa? 2. Itu hukum normal. Gak mungkin kita jawab 1 tambah 1 3, 1 tambah 1 4, gak mungkin. Paham maksudnya? Karena ketika orang jawab 1 tambah 1 3, 1 tambah 1 4, berarti melawan hukum normal. Yang bego siapa? Kamu ke saya nih. Berarti begitu. Orang normalnya 2 kok 3. Gitu. Paham ya? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini ditambahin lagi wa ayatul lahum anna amalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Di antara tanda kebesaran Allah lagi, Allah bikin fulak. Fulak itu kapal terjemahinnya ya. Ada 2 memang. Sebagian ulama mengatakan fulkil mashhun di situ adalah kapalnya Nabi Nuh. Ya, yang mengangkut kurang lebih kalau dari riwayat sejarah 70 orang. Ya. Nah, ada juga mengatakan berpendapat bahwa fulkil mashhun itu adalah kapal-kapal yang sekarang, ya, perahu-perahu yang sekarang. Dulu, Pak, itu belum ada pesawat, ya. Kendaraan itu pertama kali itu kendaraan darat. Lewat apa? Lewat kuda, lewat onta. Zaman dulu zaman Nabi Adam, ya. Nah, kendaraan laut pertama itu ya zaman Nabi Nuh. Nah, dengan kapalnya itu. Nah, tapi dulu pernah saya sampaikan ya, perahunya Nabi Nuh jangan Bapak kira kayak perahu layar sekarang. Perahunya Nabi Nuh tuh bulat doang, Pak. Kagak ada setirnya. Kagak ada lubangnya, cuma di atas doang lubang cahaya. Jadi jangan Bapak bayangin kayak kapal pesiar sekarang. Jangan Bapak bayangin kayak kapal perahu sekarang yang keren-keren yang ada layarnya, ada diskotiknya gitu, ada ajib-ajibnya, kagak ada. Ya. Kapalnya dulu masih bulat doang, bulat udah. Ya panjang, di lereng gunung ya. Jadi kagak ada cahaya dari atas doang. Ya karena kalau dari samping kanan kiri itu tenggelam. Ya, belum ada layarnya, nggak ada kemudinya, nggak ada setirnya. Nah, jadi berlabuh di mana itu terserah Allah. Ada yang mengatakan kemudian berlabuh di Hindia ya, kalau sekarang di India, Samudra Hindia.
Ada yang mengatakan berlabuhnya di Arab. Wallahu alam, ini banyak versi kalau itu. Intinya saya pengen jelasin bahwa perahunya Nabi Nuh itu berbeda dengan pikiran kita. Ya, jadi perahunya Nabi Nuh itu nggak pakai apa-apaan. Nggak pakai mesin, nggak pakai nahkoda, nggak pakai setir. Pokoknya semua masuk untuk menyelamatkan diri. Nah, gitu ya. Nah, makanya di sini disebutin kalau kita berkaca dari situ, maka kita harus berterima kasih kepada Nabi Nuh yang menyelamatkan umat. Artinya umat-umat sebelumnya dari zaman Nabi Adam, anaknya Nabi Adam, keturunannya Nabi Adam itu kan banyak yang durhaka. Berarti itu semua mati semua, Pak. Mati semua. Kenapa mati semua? Karena yang tersisa itu hanya ada di kapalnya Nabi Nuh. Yang sisa 70 orang. Nah, timbul pertanyaan, itu kan berarti yang 70 orang soleh semua. Soleh, soleha. Kenapa sekarang tetap ada orang kafir? Nah, begini lagi. Padahal kan dulu itu 70 orang soleh soleha. Harusnya kan keturunannya ya soleh soleha, soleh soleha. Lah sekarang ini kan berarti kita keturunan anak Nabi Nuh ya. Ya kalau di Quran surat Al-Isra, zuriyatan man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Seharusnya zaman sekarang ini muslim semua. Soleh dan soleha semua. Tapi kenapa kok ada yang kafir, ada yang majusi, ada Yahudi, ada Nasrani, ada yang Islami KTP. Nah, kok kata gitu bingung aja coba. Karena jawabannya terus yang benar. Yang jawabannya apa coba? Itu udah marifat. Ayo, jawabannya apa? Kira-kira. Itu belajar tauhid ini. Susah ini. Kenapa ya? Kan Nabi Nuh kan punya anak turun tuh soleh semua. Iya, 70. Lah, kenapa kok zaman Nabi Ibrahim jadi ada kafir, ya kan? Nabi Ibrahim lawan Namrud, ya kan? Nabi Musa lawan Fir'aun. Berarti dari situ aja udah mulai tuh. Banyak orang kafir, banyak orang yang nggak benar. Apalagi sekarang. Sekarang Islam itu kalau nggak salah cuma sepertiga ya, sepertiga atau seperempat gitu. Ini tetap banyak orang kafir. Padahal kita semua ini kalau dirujukin ke sini keturunannya Nabi Nuh. Jawabannya simpel lah. Yang suka kita baca tuh, makanya kalau baca Yasin tahlil tuh diresepin. Ya, jangan diliatin berkatnya doang. Ya. Kalau kita Yasinan, kita tahlilan, kita baca tuh. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Yaghfiru liman yasha, Allah Maha mengampuni kepada siapa saja yang Allah kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah juga bisa mengazab kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha penguasa atas setiap sesuatu, atas segala sesuatu. Kalau orang sedunia ini soleh semua, solehah semua. Terus siapa yang mau diampunin sama Allah? Oh iya. Nggak rame tuh. Nah, benar, nggak ada rame. Nggak ada imbangannya. Kalau semuanya soleh semua. Padahal Allah punya sifat mengazab, punya sifat mengampun. Nah tadi ya, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Allah bisa ngampunin, Allah bisa ngazab. Kalau semuanya soleh, kalau semuanya masuk masjid, kalau semuanya solehah, kalau semuanya taat, patuh, tunduk pada Allah, terus sifat Allah yang Al-Ghafur, yang Maha Pengampun buat siapa? Masa Allah tidur? Nah, masa nganggur itu? Wah iya, tenang aja, orang pada soleh semua. Ya kan? Allah tidur. Nah, paham maksudnya? Makanya nggak bisa, sampai hari kiamat ya nggak bisa. Iya, Pak. Ini belajar tauhid nih. Ya, kenapa? Karena memang sudah ditentukan sama Allah begitu. Kalau nanti seragam ya kiamat udah. Ya tandanya kiamat kan seragam. Kemarin udah saya jelasin tuh ya. Di antaranya peperangan kita dengan bangsa Yahudi, Nasrani dan seterusnya ya. Sampai kemudian turunnya Imam Mahdi, dihancurkan Dajjal dengan Nabi Isa dan bala tentaranya dan seterusnya. Berarti kan udah seragam tuh. Seragam kiamat. Selama belum seragam ya berarti insya Allah masih jauh, masih panjang gitu. Nah jadi kenapa Allah turunkan seperti itu? Karena untuk pelajaran bagi kita bahwa sehebat apapun ya manusia itu berusaha, tetap Allah yang punya takdir. Siapa sih yang nggak pengen se-RT muslim semua, se-RT taat semua, ya kan, se-RT patuh kepada Allah semua, se-RT ke musola semua? Siapa yang nggak pengen? Tapi nggak mungkin Allah bikin kayak begitu. Kalau bikin pun ntar ngerepotin kita juga. Coba bayangin CRT ke musola semua. Dulu nih yang susah. Lah iya. Yang biasanya kita dapat di 2 sap 3 sap jadi di luar. Musola tingkat, ya kan? Wudunya penuh, airnya banyak. Akhirnya tanggungan listrik naik. Siapa yang mau bayarin? Kan ribet juga.
Nah, gitu. Terus gimana? Ya udah biarin aja udah. Ya terserah Allah tuh mau ngatur hidup kayak gimana. Jadi emang Allah sengaja ya menjadikan ibroh ya. Jangankan orang lain-lain ya, keluarga kita sendiri, Pak. Ya, istri kita lah kadang ngeselin, kadang baik. Ya, anak kita kadang ngeselin, kadang baik. Tetangga kita kadang ngeselin. Ya, emang bukan cuman rahmatnya tapi juga ampunannya. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.